Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti kegiatan diskusi ini untuk menghadapi ujian pengetahuan untuk beberapa hari ke depan ini. Mudah-mudahan kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan Amin. dan kelancaran dan Amin. lulus kita semuanya secara berjamaah. Amin. Amin, amin, amin. Dan salawat dan salam kita kagumkan ke Prophet alam besar Muhammad SAW Allahumma shalli kepada dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati, saya muliakan kepada seluruh peserta PPG batch 4 tahun 2025, khususnya pada mapel fikih yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini melalui Zoom meeting atau secara online. Mudah-mudahan walaupun keterbatasan kita dalam tatap muka atau nanti dalam penjelasan, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman sehingga kita bisa meraih kelulusan ini. Amin. Terus kita berusaha, jangan pernah kita lelah untuk mencapai kesuksesan kita dalam kehidupan ini. Terus kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita minta bantu, ya. Jangan harap kepada manusia. Yang kita harap adalah pada Allah, ya. Arti harapan pertama itu sama Allah, ya. Harapan kedua kepada manusia. Arti itu lebih penting bagaimana kita harapan kita itu terus kita berusaha dan berdoa. Itu kuncinya. Berusaha berdoa, berusaha berdoa. Jangan pernah kita berhenti. Bahkan sebelum mengikuti ini kita jangan lupa salat duha. Itu Allah memudahkan jalan kepada kita. Ya. Amin, amin. Yang belum salat duha, nah kalau nanti jam 12 belum sempat lagi besok nanti di salat duha, ya. Sebelum aktivitas kenakan duha supaya kita berdoa kepada Allah Insyaallah. Subhanahu wa taala diberikan kemudahan menjawab seluruh jawaban-jawaban itu akan terang untuk menjawab soal-soal ujian nantinya. Ujian apa saja ya Allah berikan itu bisa menjawab. Apakah ujian terkait dengan PPG, apakah ujian kehidupan dan sebagainya. Dengan berdoa Allah akan memberikan jawaban yang membuat kita senang dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini mari kita bahas terkait dengan materi kita. Sebentar ya.
Marma paria mak kakai ini. Ingat kalau saya paria. Bapak Ibu udah mempelajari terkait dengan SGT? Ya, sikit-sikit, Pak. Sikit mana? Udah baca-baca di sumber lain? Udah. Udah. Di mana bacanya? Di buku apa? YouTube. YouTube. Nah, YouTube cukup banyak ya terkait dengan SGT. Ya. Jangan ragu, cukup banyak itu di YouTube. Ukin banyak sekali itu. Di penguatan kita itu jangan hanya di induksi ini, tapi harus banyak juga dipelajari di YouTube dan di Google dan sebagainya, banyak sekali. Soal-soal juga banyak gitu, ya. Jadi sekarang cukup mudah sekali. Kalau kita mau sangat mudah. Betul. Jadi kalau kita nggak ada waktu sambilan googling, lihatlah di HP walaupun kita nggak sempat Masih lu tempat ada bubuhan itu. udah muncul nih ya. Belum, Pak. Udah. Lagi loading, Pak. Nah, Ya udah, Pak. berarti kan muncul. Baik, pembahasan UPI situational Women Test SGT ya. Ini adalah yang dibuat oleh Win Maulana Malik Ibrahim Malang ya. Iya. Ini ada beberapa poin tentang kelulusan mahasiswa. Yang pertama itu ada berapa KL PPG, ada namanya KKL PPG 1, KKL PP 2, ada KL PP 3, ada KL PP 4. Yang pertama itu untuk mencapai kelulusan mahasiswa PPG ini mampu melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik tinggi nilai-nilai Pancasila dan mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Jangan buat dulu sebelum selesai sebelum penutupan. Karena nanti ada pembuatan grup WAG. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya tertutup, Pak. Dibisukan ya.
Tidak ada suaranya, Pak. Baik. Kita lanjut ini ya. Jadi pertama adalah mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Pertama, yang kedua mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil belajar Pancasila. Ini kan ada kan belajar di sekolah nih? Ada kan? Ya, Ya, belajar Pancasila. Ada berapa Iya. dimensi? ya. Ada berapa dimensi ya? 5. Ada 5 dimensi ya. 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 Ini kan? Ketuhanan yang asa Ini itu Pak di ya. apa di kurikulum Merdeka ya? Di kurikulum Merdeka itu ada beberapa dimensi yang harus Ya. dicapai dalam kurikulum Merdeka. Nah, Baik. Nah, lanjut. Kemudian PPKL ini kan kelulusan, ya. Jadi mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini kan. Nanti di apa? Di nilai UKIN ini ada nih penilai melihat aspek ini yang di dalam membuat apa itu Bapak Ibu buat RPP misalnya ya, nanti penilaian RPP, penilaian apalagi video mengajar, nanti bahagian-bahagian ini semua ada di penilaian UKIN oleh dosen ataupun guru ya. Nah, nanti maka itu RPP, modul ajar, lengkapi di materi, instrumen. Nah, itu dibuat dengan bagus, sebagus-bagusnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dibuat dia bagus. Nanti apa namanya? Jangan dibuat dengan asal-asalan. Nanti ada penilaian di bidang ini nanti. Nanti jangan dikasih nilai dikit nggak lulus. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang kelulusan PPG 4 pencapaiannya itu yang pertama mampu merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi dan teknologi. Ini ya, di materi ajar tadi profesional, pedagogi dan teknologi. Jadi bisa kita memadukan, kita bisa sesuaikan. Ya, tadi yang belum paham kali dengan teknologi, nanti minta bantu kepada orang-orang yang mampu membantu ya. Nanti misalnya membuat modul ajar, video dimasukkan ke Google Drive. Jadi Bapak Ibu ada kebanyakan itu ada kendala dalam cara masukkan ke Google Drive, atau bisa memasukkan ke Google Drive tetapi tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah itu diperiksa dulu ya, diperiksa dengan email yang lain supaya terbuka bisa terlihat. Jangan email yang kita menggunakan Google Drive misalnya, ya. Jadi pakai tes dengan email kawan lain. Nah, bisa nggak dibuka gitu ya. Dan lain-lain itu seperti itu caranya. Nanti video-video juga itu dimaksimalkan. Nah, dimaksimalkan dengan materi ya. Nah, dimaksimalkan dengan ya. Ini ada tadi ada ini yang kelima
Jadi mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta diri dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan belajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Ini ya, ini yang harus kita mampu apa? Nanti aku lagi perlu ini, lagi sambungkan ke laptop nih, nggak bisa. Jadi belajar itu harus aman, ya. Kemudian mampu mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta diri, kurikulum, lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi kemudian kelulusan PPG 7 mampu melakukan refleksi secara komprehensif konten, pedagogik, dan teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Ini, ya. Nanti dalam seperti kita buat modul juga, ya. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Ya, di item-item ini harus kita sesuaikan dengan teknologi. Pada zaman sekarang pun kita sedang menghadapi di zaman era digital ya, semuanya kita lakukan dengan digital. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan diri dengan dunia era digital. Kemudian selanjutnya mampu mengembangkan secara berkelanjutan sebagai guru yang profesional. Ya, ini 8 ini harus kita capaikan. Semoga kita menjadi guru yang profesional. Masa sini komando agak sedang rumah Pak Mereng, Mas. Ini ya. Baik, selanjutnya di 8 kompetensi ini kita harus bisa jawab kuasai ya. Kemudian distribusi soal ujian pengetahuan. Ya. Jadi ada namanya kepribadian sosial. Ini. Ada UKIN, ada ujian tulis, ada soalnya 10. Bentuk soalnya SCT. Ini. Kemudian nanti ada PJK, ya. Nanti di soal itu ada berbentuk SCT, ada berbentuk PJK. Nanti akan ada materian tentang PJK ya. Jadi kalau yang khususnya untuk SCT ini, butir soal ini adalah ada namanya kepribadian sosial. Tadi UKIN juga ada, ujian tulis juga ada, itu 10 butir soalnya. Kemudian uji kompetensi mahasiswa PPG. Yang pertama ada 2 yang diuji. Yang pertama adalah diuji
nantinya uji pengetahuan UP. Kalau sebelumnya di sebelumnya tahun sebelumnya itu uji kinerja dulu, baru namanya uji pengetahuan. Kalau sekarang dibalik, uji pengetahuan dulu, baru uji kinerja. Nah itu udah. Ya, jadi dua-dua ini sekarang ada penambahan materi baru, yaitu materi terkait dengan kurikulum cinta. Nah, gimana Bapak Ibu? Udah belajar tentang kurikulum cinta? Udah ya? Jadi walaupun belum, nanti bisa dicari informasi apa di YouTube, di Google, di ChatGPT, ya kan banyak, ya banyak alat yang bisa kita cari informasi, ya. Nah itu. Kalau nggak tahu, ajak anak-anak muda yang tahu untuk bisa dibantu kita dalam belajar. Ini ya. Jadi kalau uji kinerja ini ada 3 item juga yang ini, yang dinilai. Itu ada 2 orang yang nilai. Ada dosen, ada guru. Nah, ada guru pamong. Nah itu. Jadi penilai pertama itu dosen, penilai kedua itu guru. Itu. Jadi yang pertama RPP. Seperti saya bilang tadi, RPP itu dibuat sebagus-bagusnya, ya. Jangan asal-asalan. Kemudian video. Nah, video ini juga penting sekali. Itulah penilaian utama memang RPP, PP itu memang penilaian utama dalam ujian kinerja. Jadi kemarin ada kasus yang buat video 5 menit. Ya, jadi dipantau oleh pusat bahwa nama ini penguji ini tidak menilai dengan maksimal. Padahal kan kita memberikan nilai kepada guru itu supaya lulus, ya. Tapi setelah kita bantu, penguji pula yang kena, ya. Nah, makanya saya harap kepada seluruh peserta, yang khususnya yang fikih ini, fikih 2 ini, dibuatlah video 30 menit, ya. Yang kurang daripada, sebetulnya 15 menit bisa, tapi kita maksimalkan aja 20 atau 25, ya. Jadi kerjakan tentang waktu tanpa pengawas. Nah, ini tanpa pengawas karena penilaian dosen dan guru. Kemudian uji pengetahuan. Nah, studi kasus ada 4. Ya, ada 4 soal nanti. Semua ditulis. Jangan ya, ditulis. Nanti studi kasus ini juga sekarang juga sudah masuk ke uji kinerja ini. Ya, ini dari polong ini. Masuk situ dia. Sebetulnya studi kasus ini uji pengetahuan, tapi sekarang studi kasus ada di UKIN, ya. Nah, jadi ada 4 itu dibaca. Dan ini pengetahuan ini ada nanti bentuk SJT, ada berbentuk PCK. Nah, jadi dikerja di, kalau ini ujian pengetahuan ini hanya yang ada pengawas. Bukan dari kampus kita, pengawasnya dari kampus-kampus lain. Misalnya dari Makassar, UIN Makassar, UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN itu tidak mungkin ke kita, ya. Nah, selanjutnya ada pengetahuan PPG. Tadi ada yang pertama situational
main test ada Dia yang belajar gak udah belajar anakku nih. Kemudian Kepada si dosen ini. pedagogi konteks non-lip ini ada 50A. Kemudian ada kasus layan nilai oleh dosen dan guru. Jadi di kasus ini masuk in sama SGT masuk ke UP. Ya. Ini yang paling penting. Jaga. Dimaksimalkan semuanya nanti. Terutama maksimalkan dulu kesehatan. Yang kedua, itu dia. Apa konsep-konsep itu harus ada di pikiran kita atau di kepala kita. Iya, kakak apa dibongkari jadi kacau sing ngongkon. Situ rasional ini pertama tes dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Ini nanti peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemukan sesuatu seperti itu. Opsi jawaban yang mendapat skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Ini namanya mirip tes kepribadian. Ya. Kita ini nanti dites kepribadian kita. Kemudian SGT ini bukan untuk uji profesi. Ya. Bukan profesi kita tanya materi kita enggak. Tapi dia tes kepribadian. Ya. Nah itu. Tadi situasional Jugmin tes ini ada 3 dia. Tes kepemimpinan, tes kompetensi dan kesehatan pengurusan. Nanti tes SGT. Pengertian SGT. Apa itu SGT? Tes ini dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, terutama dalam konteks mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah inilah yang disebut dengan SGT. Tujuan untuk mengukur kompetensi dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, material, kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan kompetensi. Wih, sebenarnya kan ngijik sebenarnya. Dengan saktakan no. Lapa. Oke. Ini ya. Ini tujuannya untuk mengukur kompetensi dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, material, kepemimpinan, keterampilan interpersonal. Oke, lanjut. Tes ini biasanya disajikan dalam bentuk skenario yang menggambarkan situasi relevan yang mungkin dihadapi oleh seorang guru. Setiap skenario disertai dengan sejumlah opsi tindakan dan peserta diminta untuk memilih tindakan yang paling tepat atau efektif sebagai respon terhadap situasi tersebut. Terus dalam konteks PPG,
SJT menguji sejauh mana peserta mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses pengajaran. Soal JT didesain untuk mencerminkan situasi nyata yang sering dihadapi oleh guru sehingga dapat memberikan gambaran tentang kompetensi serta dalam menghadapi tantangan sepertinya. Dikatakan di apa ni di sering juga terjadi di sekolah kita atau ada situasi-situasi yang apa namanya yang menghadapi seorang guru lah mengajar. Nah itu keputusan apa yang kita ambil. Nah, maka itu di atas itu bicara tentang kepemimpinan, manajerial dan sebagainya. Itu juga seorang guru harus bisa menguasai bagaimana cara kita berpimpinan, jangan terlalu arogansi dan sebagainya. Ya, saling menghargai, saling menghormati keputusan-keputusan orang lain. Ya. Kemudian format dan aturan pelaksanaan SJT PPG. Yang pertama adalah kita lihat pelaksanaan SJT dalam PPG memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan bentuk soal terdapat 10 pilihan ganda yang berbentuk situasi atau skenario yang relevan dengan tugas guru. Setiap soal diikuti oleh 4 pilihan jawaban yang menggambarkan tindakan yang bisa diambil untuk menghadapi situasi tersebut. Cara menjawab, peserta diminta memilih satu dari 4 pilihan respon yang disediakan yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang dihadapi. Pemilihan jawaban yang tepat membutuhkan analisis yang cermat untuk memastikan respon ini adalah bagian paling sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengelolaan kelas. Nah, itu kita nggak hanya menguasai materi, tapi kita bisa juga mengelola kelas dalam mengajar. Ya, jadi guru itu bisa membuat kelas itu aman, membuat kelas itu nyaman. Bukan hanya kita pinter. Oke. Kemudian waktu pengerjaan, manajemen waktu yang baik diperlukan agar soal dapat diselesaikan dalam waktu. Ada waktu yang jaga. Ya. Nanti waktu dijaga ya. Aku nyoba demburi loh ya. Kemudian kondisinya ini kondisi pengerjaan, peserta disarankan untuk mengerjakan tes dalam lingkungan dan kondisif agar dapat fokus dan tidak terganggu. Nah itu ya, ini membuat tempat tes kita itu jangan terganggu ya, lingkungan yang kondisif. Jangan nanti kita dipanggil di rumah juga dipanggil sama anak, ya nanti diingatkan anak-anak di rumah, ya nanti ibunya, ayahnya sedang mengikuti ujian gitu ya, atau disuruh amankan dulu sama kalau ibu-ibu sama suaminya, kalau bapak sama istrinya, atau dan lain lah ya. Itu diamankan dulu, nanti kalau enggak nanti nggak fokus. Kebiasaan dalam memilih soal. Peserta dibolehkan untuk memulai dengan soal yang dianggap lebih mudah atau sudah dipahami dengan baik. Jadi selama waktu pengerjaan masih tersedia. Ya. Dibebas dalam memilih soal yang mana mau pilih. Strategi menghadapi SJT.
Bagaimana strateginya? Agar sukses dalam mengerjakan SCT berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu. Yang pertama, membaca setiap skenario dengan teliti, perhatikan detail dalam setiap situasi dan analisis pilihan respon secara cermat ya. Kemudian memahami konteks pendidikan, pilih tindakan yang sejalan dengan prinsip pengajaran yang berpusat pada siswa serta relevan dengan kebijakan pendidikan. Kemudian kelola waktu yang baik. Kita kelola waktu dengan baik. Misalnya ada soal 10, ya kan? Waktunya 30 menit. Berarti di 3 menit ya kita selesaikan. Ya gitu. Jangan terlalu lama berpikir pada satu soal. Jika merasa ragu, lanjutkan ke soal berikutnya. Dan kembali lagi jika ada yang waktu tersisa. Jadi jangan terpancing oleh pilihan yang mirip. Seringkali kita punya jawaban cukup mengecoh. Pilih yang paling tepat. Bukan dengan hanya sekadar benar. Kemudian strategi menghadapi SGT itu, yang pertama memahami konteks dengan baik, gunakan empati, konsisten dengan prinsip pendidikan, prioritaskan kepentingan siswa, mempertimbangkan dampak jangka panjang, kemudian kreativitas dan inovasi dalam mengajar serta refleksi diri. Sensitivitas budaya, realitas dan dapat dipraktikkan, kemudian berpikir kritis dan analitis. Ini, mari latihan soal SCT. Nah, contohnya soal-soal ini, contoh soal. Nah, ini banyak kali soalnya. Nah, soal ini ya, banyak sekali yang perlu kita baca. Nah, ini kita lihat contohnya, ya. Nah, kita lihat contohnya ini. Nah, Anda sedang mengajar di kelas 8. Ada siswa yang selalu terlambat kelas. Siswa ini juga sering Siswa ini juga sering mengganggu konsentrasi siswa. Bagaimana Anda? Yang pertama, Anda akan mengabaikan dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. B ya. B. Ya B. B. Memberi peringatan. Memberikan peringatan. B. B, Pak. B. Anda memberikan peringatan secara personal. Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai pentingnya hadir tepat waktu. dan menjauhi gangguan saat B, Pak. belajar. B, Pak. Yang B. B pasti. Ya. B. B, Pak. B, panjang soalnya jawabannya. B, Pak. B, Pak. B ya. B, Pak. Ya. Melihat panjang. Ya, panjang jawabannya Pak Doktor itu. Ya, B. B. Cari yang panjang-panjang Pak Dokter. Panjang pokoknya itu Pak Doktor jawabannya. Nah, biasanya begitu, katanya yang panjang itu yang betul. Iya. Ya kan? Itu kan bocorannya Pak Doktor. Nanti jawaban yang panjang. Iya. Yang panjang yang betul ya. Yang tepat itu, Pak. Dan tepat dah. Nah. Tepat, Pak. Baik. Kita lanjut ke soal kedua. Nih. Tim pengajar di sekolah. Salah satu rekan yang sering terlambat. Anggota tim pengajar di sekolah Anda. Anda sering terlambat. Rekan Anda sering terlambat dalam pertemuan. Tidak aktif berkontrol. Bagaimana? B. Anda akan mengajar. B.
Jawabannya B. A, B, C, D, E. Semua benar. B. Benar nih. B. Kalau kita lihat jawaban panjang ini adalah B. B, itu yang paling panjang. Pak. Hah? B. Lagi belajar B. di sini. B itu paling panjang, Pak. Betesan. Tepat. Pak, B. Paling panjang juga tepat dia. Yang paling pas lah Pak, bukan paling panjang. Ini nggak tahu. B ya. Ya, B. B, Pak. B yang masuk akal. Langsung di kolom sendiri dia, B. Di kolom. Datang kolom. Kasih tips Pak menjawabnya. Oke, inilah bentuk-bentuk soal inilah. Bentuk soal. Murid menghubungi Anda karena anak mendapat nilai. Orang tua Bagaimana Anda akan anaknya mendapat nilai rendah dalam sabar dan menjelaskan proses penilaian serta memberikan Yang B juga. B juga ya. B. juga Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar. juga dia Menjelaskan B, proses penilaian ujian Laki ya. serta memberikan saran untuk perbaikan. Iya, yang B. Ya kan? B. Kita berikan ini ya. ya B Supaya kita bisa menghadapi itu dengan baik, dengan tenang. Kita situasi ya, kita harus kita kontrol dengan situasi yang membuat kita jengkel. Apa anak-anak ini kurang atau apa, ya kan? Orang murid menghubungi Anda karena anaknya mendapat nilai rendah dalam ujian terakhir, begitu ya. Jadi kita harus bisa menghadapi wali murid ya, yang marah-marah kadang-kadang, bentak-bentak, kita harus bisa mengendali dengan situasi seperti itu. Jadi Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar, menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran mereka. Ada buktinya kan? Ada bukti-bukti. lanjut pada keempat nih. Tempat indikator bayar prestasi menunjukkan sikap sekolah melepas yang dapat Satu indikator pembelajaran sekolah adalah guru memberikan kesempatan aturan agama yang menyatakan pengalaman menjadi motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran sekolah. guru menunjukkan agama guru mendiskusikan apa yang terjadi jika tepat guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan sekolah. Pak. Pak. Ya. Menceritakan pengalaman Pak. mematuhi Tanda merah ini ya. Untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Kita ceritakan yang bagus, yang kita bentak, dia buat tambah nakal. Jangan kita sok jago dengan murid-murid. Nggak perlu kita sok jago dengan murid, ya. Kita berikan ini aturan-aturan itu kita berikan pengalaman-pengalaman aturan agama. Lanjut kelima. Berarti yang A ya yang paling panjang. Yang E, Pak, panjang. Satu indikator. Tenang kali ya kalau yang paling banyak. Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit yang Seorang murid sedang mengalami sakit agama di saat itu kehidupan. Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit. Memiliki sekali ia telah Gak ada jawabannya itu. Anda memiliki seorang murid yang sedang sebagai wali kelas, tindakan yang Anda ambil adalah memberikan materi pelajaran tugas tambahan. Akibatnya
Ketika meminta teman-temannya untuk menyarankan untuk belajar sekelompok, menyarankan untuk mengikuti tes pelajaran, memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai dengan alasan. Tidak ada Ya, jawabannya. memberikan Ada, Pak. materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketinggalan. Apa jawabannya? Oh, sedikit. Puisi kan luangin udah. Apa? Terus yang ketiga ini Masyarakat adalah bagian dari pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut Anda. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat berkolaborasi dengan kegiatan lagi ujian sesuai pendosa dan masyarakat merupakan sekolah dan memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam pelajaran sekolah. Masyarakat di sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam Jawabannya B. Baca dua panjang mana? Masyarakat perlu dilibatkan dalam panjang penggunaan Pak. sekolah yang harus memiliki sekolah. B sepertinya B, Pak. B. Masyarakat merupakan Seperti masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diikutkan dalam perjalanan. Masyarakat dan sekolah bersama dengan membuat masyarakat dalam memajukan pendidikan peserta didik Sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. ya, masyarakat itu kan partner sekolah ya. Tanpa masyarakat bagaimana Ya. sekolah bergerak? betul. Ya kan? Mungkin guru Ya. mengajar ada murid ya kan? Nggak ada murid. Nggak ada murid. Murid gurunya lagi. Masyarakat merupakan partner. Makanya kalau masyarakat inilah partner sekolah yang memajukan pendidikan serta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Dia ada perencanaan, ada evaluasi, semua dipantau oleh masyarakat. Kemudian ini dalam satu kelas terdapat 3 anak berasal dari dua suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Perasaan Anda sedang melakukan tugas kelompok di kelas tersebut. Semua peserta menolak untuk satu tim dengan 3 anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang Anda lakukan? Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling mengerti. Itu paling panjang juga. Jawabannya Kelompok meminta semua Itu paling panjang aja. mereka dalam kelompok Tidak usah dibaca. Namanya ada SCT ya. Soal ini jawabannya yang ada SCT-nya ini kan. kepada Poinnya berapa, Pak? Setiap soal, setiap jawaban. Setiap jawaban itu yang memiliki situasi ya ataupun yang apa tuh yang memiliki nilai-nilai SCT-nya ya. Baik. Kemudian ini yang ke 9 apa nih jawabannya? 9. Baca, seorang guru menyerahkan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun pagi harinya hujan amat deras. Sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Situasi tersebut tindakan yang akan dilakukan oleh guru tersebut seperti sekarang ini banjiran di mana-mana ya kan, hujan banjiran. Jawabannya B. Melakukan revisi rencana pembelajaran di Rencana pembelajaran berikutnya. Dengan alam di tempat lain ya. Rencana itu jangan diputuskan, tapi rencana itu dilanjutkan. Walaupun tidak di
Cari tempat yang aman, situasi yang aman. Nah, gitu. Jawabannya apa ya? Apa B, Pak? D, dia ini. Maunya yang mana? Yang B. Saya jawaban B. D, melakukan revisi. Saya jawabannya B, Pak. Tapi yang benar yang mana, Pak? Jadi kalau kita melakukan revisi rencana kan lama. B, Pak. Nah, itu memindahkan Situasi lapangan ke lingkungan alam di depan lain. Kalau saya A, Pak. Oh, berarti memindahkan. Memindahkan tempat lain kan, tempat itu kan apa? Ketungan. Ya. Nah, Dari tempat yang aman. Oh iya, kalau revisi terlalu lama ya. Kegiatan. A tuh, Pak. Jawabannya. Dengan E. A saja, Pak. Coba dulu, Pak. kalau revisi rencana nanti kan nggak akan terjadi lagi. Ya, betul. Ya kan? Benar, Pak. Benar. Ya. Itu maksudnya. Pada pembelajaran berikutnya. Misalnya kalau anak-anak kita suruh belajar di depan halaman, pas hujan, ya udah kita pindah ke teras saja. Pindah ke tempat lain. Nah, teras, ke Ya. teras. Pindah ke Pustaka lapangan aja. lingkungan alam di tempat lain. Nah, gitu. Apa? Nah, tempat lain, ya. Kalau Jadi, Pak. perencanaan itu jangan kita tunda, karena harus kita lakukan. Ya, benar. Kalau Perencanaan tetap jalan, tapi sikonya yang nggak memungkinkan, tapi dipindahkan aja, Pak. Ya. Dan menegakkan protokol keamanan. Nah, terus. Perintah ini Kena. perasaan itu menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktik serta latihan pendek untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik. Maka yang hal yang supaya dilakukan guru adalah yang perlu dilakukan dengan Mas materi pemberian ke dalam. Kita lihat di sini soal ini, jawaban ini yang Izin dulu, Pak. Sudah Guru berupaya untuk mengganti buku cek dengan buku. Boleh, silakan. Yang ingin Enggak sih, Pak. Ini A. Apa? A. Jawabannya A. Terdiri sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pelajaran ke dalam topik kecil. Pendek untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut. Maka hal yang dapat dilakukan itu adalah materi pembelajaran ke dalam topik kecil. Apa yang belajar ini? Ini. Ya, topik-topik kecil. Yang A. Nah. Yang A, Pak. A semua nih. Ada tandanya. Pak. Karena kan yang model pembelajaran satu-satunya dilakukan guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Itu tuh. Pak. Ya, strateginya yang diminta, Pak. Ini ya. Strategi. Nah, ini muncul ya kan? Nanti muncul SJT-nya. Ya udah ada titiknya itu jawaban. Oh ya. Langsung lah tulis ini dia SJT. Ya kan? Mudah ini yang keluar besok ya. Iya. Mudah-mudahan ini keluar, Pak, soalnya. Biar nggak capek. Ini kan contoh, ya ini contoh. Ya. Pak, dikirim link soalnya, Pak, kami pelajari. Itu jawabannya. Kirim link. Biar nggak capek lagi menjawab. Lewat grup aja. Udah ada jawabannya itu. Lewat ketua kelas. Nanti kirim jawabannya aja, Pak. Siapa ketua kelasnya? Nanti Japri, Pak, ya. Satu. Japri. Kirim, Pak. Ya. Oke, siap. Nah, ini. Kisi-kisi aja, Pak. Yang ke-11, ya. Nina seorang Nina seorang guru kelas 3 SD menghadapi permasalahan dalam pemilihan bahasa. Permasalahan untuk aspek Bu Nina, strategi sebagai yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cara yang disimak. Maka topik cerita mempengaruhi kemampuan banyak siswa. Metode apa yang sudah digunakan guru agar bisa menyimak? Bagaimana memotivasi agar mau bertanya, bercerita di kelas? Media sebaiknya digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak. Digunakan guru agar mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak. Strategi yang sebaiknya digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak.
A. Apa? A ya. Agak panjang dia. Panjang dia. Panjang. Pak nih selalu yang itu aja dibahas. Senang dia ya. Baca yang panjang-panjang senang. Iya. Ya. Ibu-ibu yang senang. Masih. Enggak Pak, ini serius Pak, ini belajar. Iya. Pasukan ini senang dia. Oke, jawabannya panjang, Pak Syukran. Panjang. Ya, panjang-panjang itu saja. Iya, Pak. A. Ah, Ya, Pak. kemudian nih, selanjutnya sekolah wajib menyediakan Pak, ramah Pak, dihapus dulu jawabannya Pak sebelum ditampilkan. agar pembelajaran perbedaan yang melekat pada pribadi Iya, Wajib menjadi menjadi penghalang dalam penyalahgunaan untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah ya kelihatannya A juga ini lagi apa yang saya digunakan agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan masing-masing? Metode yang sebaiknya digunakan guru agar siswa bisa konsentrasi menyimak. Bagaimana cara memotivasi agar saya mau bertanya bercerai dengan apa? Strategi ya. Strategi yang apa saja sebaiknya digunakan? A juga. Panjang juga A itu. Oh ya. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang tadi di agar Strategi apa saja digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak? Sudah dapat jawaban. A ya. Apa? Semua soal ini berbentuk pertanyaan ini. Ya. Ya, Pak. Nah. Ya. Ya, Pak. Kemudian Pak Yahya sedang menceritakan pembelajaran matematik di kelas dengan Kadi menentukan luas dalam suatu baku. Maka aktivitas penggunaan media berikut sesuai dengan keadaan buku tulis garis untuk alat bantu menggambar sebenarnya tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Biji-bijian diajarin stick es krim. Tadi itu apa Syukran? Buku tulis terletak di atasnya untuk menutupi. B kelihatannya ini pada saya. Jawabannya B, Pak. B. B ya. Ya. Kadi itu apa maksudnya? Kadi. Kompetensi dasar. D kompetensi dasar, Pak. Kompetensi dasar. KD kompetensi dasar. Kadinya ya. Nah, KD. Ada apa jawabannya? B mungkin. B. Kalau nggak B itu, Pak. B ya. Kalau nggak B jawabannya. Untuk menutup kalau nggak B apa? B jawabannya apa? B ya. Garis untuk alat bantu menggambar suatu bangunan datar. Ini. Jawabannya. Anak bantu apa suatu bangunan datar. B itu. Letakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. C. Situasi apa nih? Apa Pak yang betul? C. Kami taruh di dapur. Kan? Luas. Nggak di. Stick es krim. Nah. Kita suka es krim kan? Es krim dibuat ditempelkan bermacam bangunan datar. Ya, kemungkinan D. Itulah kalau nggak D itu, Pak. Kalau nggak B, D. Tapi ada yang lebih mendekati antara B dan D itu. Oh ya. Stick es krim yang dibuat ditempelkan di bermacam bangunan datar. Yang pindah-pindah matematik yang mana betul nih? B, Pak. Tapi B, Pak. Ini kan satuan baku. Tadinya menentukan luas. Ya. Lebih tepatnya B, karena KD-nya itu menentukan luas. Menentukan satuan baku dalam satuan Luas baku. dan satuan baku. Jawabannya yang memiliki SGT-nya. Kalau satuan baku berarti penggaris. Iya, sentimeter, meter, kayak itu dia biasa. B, Satuan baku. B. B, lebih tepatnya B. Jawabannya B. B. Jawabannya B. B. B, Ya, yakin. penggaris. A. Satuan baku. Karena KD-nya menentukan luas. Baik. Luas bangunan. Jawabannya ada Berapa panjang meja, misalnya.
Biar berapa luas meja, panjang kali Buku lebar. tulis Dia letakkan di meja senja untuk menutupi permukaan meja. Kayaknya D itu. D. Oke, tali rafia. D-nya Pak. Ini satuan baku loh Pak. Menentukan luas dalam satuan baku. B, Pak. Kalau satuan baku itu ya penggaris. Ya penggaris, roll, Kalau pakai es roll, krim itu penggaris. enggak baku Pak. B ya. Ya, jawabannya B, Pak. B. Yang baku itu B, Pak. meter, sentimeter, kilometer, hektometer, desimeter. 14. Berarti yang B tadi ya Pak Dasen? Yang jawabannya tadi apa Pak? Yang B ya berarti. Penggaris itu alat bantu menggambar suatu bangun datar ya. Satuan baku. B. B ya. B, Pak. Ya, B. B jawabannya. Itu sudah Tidak B itu. baku. Kalau tulis biji-bijian es krim, tali rafia itu enggak bagus. Lanjut ke 14. Penilaian merupakan hak penting dalam proses pembelajaran oleh karena itu penilaian harus diberikan menggunakan kosakata maupun dalam yang tepat untuk penilaian tepat ketercapaian tadi itu adalah Namanya apa itu Pak? Observasi produk soal lisan apa? Dan yang E-nya apa Pak? Yang E-nya tuh kebaca. Tulisan, Pak. Nah. Soal tertulis. Jawabannya Observasi. observasi mungkin. Observasi. Jawabannya A. Apa? Observasi Pak. Observasi. Kita mengamati dulu ya dengan penilaian tepat mengukur itu mau observasi. Observasi, Pak. Satu KD pada muatan bahasa Indonesia kelas yang ke-15. Tadi Pak jawabannya. Pada semester Alat evaluasi yang sesuai dengan mengukur kaki tersebut mengajar dalam penilaian. sejahtera untuk Penilaian tertulis benar. Tapi tadi menganalisis kehidupan sehari-hari alat evaluasi yang sesuai dengan untuk mengukur kaki tersebut. kehidupan sehari alat evaluasi yang sesuai dengan pengukuran kaki tersebut. Apa Alat nih? evaluasi untuk Alat mengukur evaluasi. kaki. Kita pakai alat. Alat evaluasi sesuai dengan pengukuran kaki tersebut. Biasanya kita menggunakan skala ini ya, punya skala penilaian ya. Ada bagus, Skala. ya. Sangat baik gitu. Skala penilaian. Baik, sama sekali tidak baik ya gitu ya. Kita gunakan ini dengan skala. Atau ada juga menggunakan SPSS, juga nanti lahirnya juga dari skala ini. Ya. Skala research. Skala penilaian. Mungkin dari ini, dari 15 ini udah cukup kita bahas soal-soal ini. Ya. Nanti bahan ini kita share aja. Ya. Belajar ke ini ada 30 soal, nanti kita cukup 15. Nanti kalau dapatkan nggak sanggup apa? Sampai 15 selesai kita ya. Nah, mungkin ini ya. Mungkin ini ya. Yang kemarin ada ya Pak? Kok belum tampil? Tolonglah kirim kemarin Pak. Kemarin kan modul. Ada. Iya ada. Rekamannya apa? Rekamannya apa? Ya. Kemarin lama. Rekaman. Rekaman Pak, rekamannya belum Pak. Rekamannya yang kemarin Pak. Oke. Baik, inilah yang kita bahas hari ini terkait dengan SJT. Mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita semuanya. Ya. Ya. Apa dosen lulus? Dalam menjawab Gak usah banyak kali punya apa gitu. ada kemudahan dalam menghadapi situasi. Kalau nggak bersih aja besok nanti sore gitu. Semoga Allah memberikan dalam menghadapi. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kemudahan ya. Amin. Urusan kita. Amin. Ya. Ini yang kita sampaikan. Amin. Uang dulu. Tolong bantu kirim Pelajaran hasilnya. hari ini Pak di-sharekan Pak di grup Pak. Yang kemarin lagi Pak. Ya, tolong bantu kirim hasilnya. Ini tadi saya ini